Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya semua di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga dengan keluarga tercinta di rumah. Oke, melanjutkan pertemuan kita kemarin. Jadi kemarin kita udah bahas karbohidrat, bahas protein. Nah lanjut nih, kita akan bahas yang berikutnya, lipid atau lemak ya. Lipid dan metabolismenya. Sebelum kita bahas jauh-jauh ke metabolismenya, yuk kita kenalan dulu dengan si lipid ini. Apa sih lipid? Oke. Lipid adalah lemak dan senyawa-senyawa organik yang memiliki sifat seperti lemak. Nah, banyak yang sering bilang lipid atau lemak, nggak mengherankan ya, karena dari pengertiannya sendiri saja lipid itu adalah lemak ya. Jadi kalau dinyatakan lipid atau lemak berarti benar. Tapi selain itu lebih luas lagi, senyawa-senyawa organik yang selain lemak tapi punya sifat mirip dengan lemak kemudian dinyatakan sebagai lipid. Nah, sifat-sifatnya seperti apa? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas tentang makromolekul karbohidrat dan protein yang memiliki rumus struktur serupa, mengingat yang paling dekat aja yuk, protein. Jadi penyusunnya protein kan asam amino. Kemarin kita bahas bahwa asam amino itu memiliki rumus umum ya. Jadi rumusnya itu pakem kecuali pada bagian R-nya yang memiliki macam-macam variasi. Gitu. Itu disebut rumus strukturnya serupa. Serupa tuh mirip tapi tidak sama, mirip aja ya. Nah, kalau lipid ini bahkan rumus strukturnya tidak serupa, nggak mirip sama sekali. Jadi beda dengan karbohidrat dan protein yang kita bahas sebelumnya ya. Terus apa lagi yang membedakan lipid dengan karbohidrat dan protein? Kalau karbohidrat dan protein ini terbentuknya dari reaksi polimerisasi monomer-monomer penyusunnya. Karbohidrat disusun dari monomer-monomer glukosa, sedangkan protein disusun dari monomer-monomer asam amino. Nah, lipid ini bukan hasil polimerisasi. Gitu. Jadi ada perdebatan, apakah lipid ini kemudian termasuk makromolekul karena bentuknya atau berat molekulnya nggak sebesar karbohidrat dan protein. Tapi beberapa ahli menyatakan dia tetap kita sebut makromolekul, melihat dari kebutuhannya dia di dalam tubuh itu besar, maka dia termasuk dibutuhkan dalam jumlah yang besar, disebut makronutrien kayak gitu ya. Nah, kalau tadi dibahas bahwa senyawa-senyawa organik yang punya sifat mirip dengan lemak kemudian masuk ke dalam lipid juga. Nah, berarti kita harus belajar dong ya. Bagaimana sifat fisik dari lipid, bagaimana kemudian sifat kimia dari lipid. Nah, kita bahas yang pertama sifat fisik dulu ya, yang secara fisik atau kita bilangnya sifat fisika. Yang pertama, lipid itu sukar larut dalam air. Oke. Sukar larut dalam air itu artinya bisa larut tapi sedikit sekali yang bisa larut dalam air. Jadi disebutnya sukar atau sulit. Jadi bukan sama sekali nggak bisa ya. Nah, tetapi si lipid ini mudah larut, banyak larut dalam pelarut-pelarut organik seperti ether, aseton, kloroform, dan benzena. Jadi kalau di air kelihatannya tuh lemak, lipid nggak bisa nyatu. Ya, kadang sering dibilang, wah dia kayak air sama minyak ya nggak bakal bisa nyatu gitu. Nggak jodoh ya berarti. Nah, si lemak atau lipid itu sebenarnya pada dasarnya bisa larut tapi dikit banget. Makanya kelihatannya kayak nggak larut gitu ya. Tapi kalau ketemunya sama ether, aseton, kloroform, benzena langsung deh larut ya. Jadi minyak itu kalau ketemunya sama ether ya nggak bisa kayak air dan minyak ya jadi satu kayak gitu ya. Nah, tapi walaupun kita udah tahu pelarut-pelarut yang cocok untuk lipid,
untuk lemak bukan berarti kita bisa mengonsumsi pelarut-pelarut ini ya untuk menghilangkan lemak-lemak membandel di tubuh kita. Nggak bisa loh ya. Why? Ya pelarut-pelarut ini kalau dikonsumsi tujuannya melarutkan lemak, nah itu malah toksik banget ke tubuh ya. Jadi ini hanya untuk melarutkan di luar tubuh loh ya, bukan melarutkan lemak di luar tubuh, bukan yang ada di dalam tubuh. Kalau sampai dikonsumsi gimana Bu? Ya jelas lemaknya larut beserta orang-orangnya juga bakal ya Oke. Nah, sifat yang berikutnya apa? Si lipid ini dapat kita peroleh dari hewan maupun tumbuhan dengan cara ekstraksi ya, diekstrak menggunakan alkohol panas, ether ataupun pelarut lemak lainnya seperti kloroform dan benzena. Kemudian lipid dengan rantai yang pendek, jadi lipid itu tulang utamanya atau rantai utamanya itu karbon. Nah, kalau karbonnya pendek, titik lelehnya itu rendah. Jadi dalam suhu kamar dia wujudnya cair. Tapi kalau rantai karbonnya panjang, maka lipid ini titik lelehnya, begitu juga dengan titik didihnya akan tinggi. Berarti dalam suhu kamar ya, kalau dia titik lelehnya tinggi, dia masih bentuk padatan, belum bentuk cair gitu ya. Nah, kalau tadi sifat fisiknya, kita beralih yuk ke sifat kimianya. Nah, ini kita nggak bahas secara umum, kita ngambil satu sampel. Jadi, kalau kita bahas lemak, ada yang kemudian disebut sebagai asam lemak. Nah, asam lemak ini secara kimia sifatnya adalah asam lemah. Ya, bersifat asam tapi lemah ya, kadar keasamannya. Di mana pH-nya di bawah 7, sekitaran 6 gitu. Nah, asam lemak ini sedikit larut dalam air. Ya, seperti sifat fisiknya memang dia sukar larut dalam air. Nah, ketika terlarut dalam air, nanti si lemak ini akan mengalami ionisasi dan bisa melepaskan ion H+. Ya, penanda ion H+ itu adalah penanda keadaan asam. Oke? Nah, berikutnya, si asam lemak ini bisa bereaksi dengan basa. Apa sih contoh-contoh basa, Bu? Contohnya, natrium hidroksida atau NaOH. Familiar ya kayaknya. Kalium hidroksida atau KOH. Nah, kalau asam lemak bertemu dengan basa-basa yang Ibu sebutkan tadi, dia bisa membentuk garam. Di mana produk garamnya itu yang kita kenal sebagai sabun. Oke, di sabun tuh garam Bu, berarti kok nggak asin? Nah, jangan salah, tidak semua garam rasanya asin loh ya, tapi memang sebagian besar rasanya asin gitu. Oke, jadi proses reaksi asam lemak kemudian bertemu basa ini kita sebut sebagai proses saponifikasi atau proses pembuatan sabun. Oke, nah, beralih dari sifat fisiknya, sifat kimianya, yuk kita pindah ke penggolongannya. Penggolongan lipid. Oke, apa aja sih yang termasuk lipid? Tadi yang pertama, lemak itu yang paling utama ya. Tapi selain lemak katanya ada senyawa-senyawa organik yang punya sifat mirip dengan lemak kemudian masuk ke dalam golongan lipid. Nah, apa aja? Oke, ada lilin ya. Lilin di sini wax maksudnya ya. Kemudian ada fosfolipid, ada sphingolipid, ada terpen dan ada steroid. Oke. Nah, kita bahas yuk satu-satu pergolongannya si lipid itu tadi. Ada lipid yang disebut lemak. Oke. Nah, apa itu lemak? Jadi lemak ini adalah gliserol dan semua ester asam lemak. Jadi ini ya, kalau kita lihat rumus kimianya. Jadi
asal mulanya lemak itu dari gliserol ini. Kemudian kalau reaksi dengan asam lemak maka akan berubah menjadi ester asam lemak. Nah yang sebelah sini yang kita bilang ester asam lemak ya. Yang pertama ini kita punya monogliserida. Yuk kita lihat apa bedanya dengan strukturnya gliserol ini ya. Jadi kalau gliserol ini CH2, CH, CH2, ujung bagian kirinya semua OH-OH. Nah kalau monogliserida sebelah sini udah digantiin oleh satu ester ya, si OH-nya atau bagian H-nya sebenarnya dibuang cerut gitu ya. Kemudian diganti oleh R1COO ini ya. Nah kalau yang digantikan hanya satu H saja itu namanya monogliserida. Tapi kalau yang digantikan ada 2 OH seperti 2H seperti yang di gambar tengah ini, itu berarti digliserida. Kalau ketiga-tiganya OH-nya hilang diganti sama ester, maka disebut trigliserida gitu ya. Oke. Nah, ini adalah reaksinya. Bagaimana kok kemudian bisa terbentuk ester asam lemak? Gliserol akan bereaksi dengan asam lemak, kemudian dengan bantuan enzim lipase membentuk ini. Nah ini langsung ke contohnya yang trigliserida. Jadi kebanyakan lemak yang kita konsumsi itu dalam bentuk TG ya, trigliserida ini ya, dalam sediaan ester asam lemak yang 3H-nya digantikan oleh ester. Oke. Nah, bagaimana sifatnya lemak? Sifatnya lemak pada suhu ruangan. Jadi kalau kita bagi dua jenis sumbernya, lemak hewan itu berupa zat padat pada suhu ruangan ya. Sedangkan kalau lemak tumbuhan itu berupa zat cair ya. Kalian tahu sendiri ya. Misalnya contohnya apa? Ya lemak daging sapi misalnya, lemak sapi gitu. Kalau di suhu ruangan nggak panas, dia kan bentuknya putih-putih gitu ya, putih-putih, padat, keras. Tapi kalau dia dipanasin, nanti jadi empuk. Jadi kalau dimakan bisa kenyal-kenyal kayak gitu kan ya. Nah, itu keadaan lemak hewan. Sedangkan lemak tumbuhan bagaimana? Nah, lemak tumbuhan itu kayak minyak goreng. Dalam suhu kamar bagaimana? Saat nggak panas dia gimana bentuknya? Udah cair ya, nggak memadat. Sedangkan kalau lemak hewan harus dipanasin dulu baru bisa mencair, baru bisa empuk kayak gitu. Nah, lemak hewan itu mengandung asam lemak yang jenuh, sedangkan lemak tumbuhan mengandung asam lemak yang tidak jenuh. Oke. Maksud jenuh di sini adalah ikatan rantai karbonnya berarti tunggal. Jadi rumusnya lemak itu adalah ada karbon, ngikat karbon. Nah, karbon ikat karbonnya itu kalau dia jenuh, ikatannya itu tunggal, stripnya satu. Nanti ibu ada gambarannya ya. Sedangkan kalau dia tak jenuh, ikatan rantai karbonnya justru rangkap. Nah, yang rangkap itu lebih baik ya penerimaannya di tubuh kita daripada yang tunggal. Jadi tubuh kita tuh lebih suka terima yang asam lemak tak jenuh sebenarnya daripada yang jenuh gitu. Nah, tetapi walaupun yang dari tumbuhan itu asam lemak tak jenuh ya lebih baik daripada yang dari hewan, tapi ini si asam lemak tak jenuh itu nggak bertahan sebenarnya pada suhu panas. Jadi kalau kita pakai minyak goreng terus kita panasin gitu ya, yang tadinya C-nya saling ikatannya itu 2, itu bisa putus ikatannya kemudian jadi 1. Yang semula tak jenuh kemudian bisa menjadi jenuh. Itulah mengapa tidak disarankan menggunakan minyak goreng berulang-ulang kayak gitu ya, karena lama-lama minyak goreng yang dari tumbuhan ini yang semula tak jenuh kemudian bisa berubah menjadi jenuh gitu. Oke, nah ini adalah contohnya. Kalau dia jenuh, lihat yuk bagian karbonnya saja ya. Karbon ngikat karbon, karbon ngikat karbon, karbon ngikat karbon. Ini stripnya hanya 1, maksudnya ikatannya tunggal. Maka dia disebutnya jenuh. Sedangkan yang tak jenuh itu dia karbonnya punya ikatan rangkap. Nah ini ya seperti ini. Jadi yang lain-lainnya ini tunggal-tunggal tapi dia punya
ada satu minimal yang rangkap, maka dia disebut tak jenuh. Nah, yang di bawahnya ini ada 2 yang rangkap, berarti dia disebut lemak tak jenuh ganda. Begitu ya.